Di sela-sela kehidupan kampus, di antara jadwal kuliah, tugas, dan diskusi bersama teman-teman, saya mulai menyadari bahwa apa yang kami pelajari di kelas tidak hanya berdasarkan pada teori semata. Kampus menjadi ruang awal bagi saya untuk memahami realitas pemerintahan, khususnya yang terjadi di nagari-nagari di Sumatera Barat. Melalui perkuliahan pemerintahan nagari, saya mulai tertarik membahas bagaimana roda pemerintahan berjalan di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satu hal yang paling menarik perhatian saya adalah persoalan pengelolaan dana nagari, khususnya di Nagari Gurun, Kabupaten Tanah Datar. Namun, saya mulai bertanya, apakah teori yang tertulis di buku selalu berjalan seindah itu di lapangan? Nagari Gurun merupakan salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar yang menerima dana nagari sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Nagari. Dana ini seharusnya digunakan untuk pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan berbagai sumber berita dan kajian akademik, muncul sejumlah permasalahan. Masyarakat mulai mempertanyakan kemana dana nagari digunakan, mengapa informasi anggaran sulit diakses, dan mengapa keputusan penting sering tidak melibatkan masyarakat secara luas. Dalam analisis ini, saya menemukan beberapa persoalan utama: kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya peran BAMUS atau BPRN dalam pengawasan. Pengelolaan dana nagari seringkali belum berjalan secara optimal. Di atas kertas, sistem keuangan nagari dirancang transparan dan partisipatif. Namun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kendala. Masalah-masalah ini tidak muncul secara tiba-tiba. Adanya keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi, hingga minimnya keterbukaan informasi publik, yang tentunya hal ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Disinilah teori good governance memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun, kenyataannya di Nagari Gurun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Transparansi belum berjalan optimal, di mana informasi mengenai pengelolaan dana nagari belum disampaikan secara terbuka dan merata kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan dan berbagai pertanyaan di tengah warga. Akuntabilitas masih lemah, di mana laporan keuangan nagari juga belum dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami, serta tidak disosialisasikan secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang ada. Kemudian, partisipasi masyarakat juga rendah. Kebijakan seperti penetapan penerima bantuan langsung tunai atau BLT belum sepenuhnya melalui musyawarah nagari yang melibatkan masyarakat dan lembaga perwakilan nagari secara menyeluruh. Di bangku kuliah, kami belajar bahwa pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum. Sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, mempelajari persoalan ini
memberikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan negari bukan hanya sekedar soal angka dan laporan. Di balik itu, ada tanggung jawab moral, kepercayaan masyarakat, dan masa depan pembangunan nagari. Dari seluruh proses ini, saya menyadari bahwa persoalan pengelolaan dana nagari tidak hanya berbicara tentang aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana pemerintahan dan masyarakat saling membangun kepercayaan satu sama lain. Ketika keterbukaan dan partisipasi berjalan bersamaan, kebijakan tidak lagi terasa jauh dari kehidupan masyarakat, melainkan hadir sebagai solusi atas kebutuhan bersama. Kampus tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis tentang bagaimana kebijakan publik seharusnya dijalankan. Melalui tugas akhir ini, saya belajar bahwa pengelolaan keuangan nagari yang baik adalah pondasi bagi pemerintahan yang adil dan berpihak pada masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya berharap apa yang dipelajari di kampus dapat menjadi bekal untuk ikut berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari ke depannya. Karena pada akhirnya perubahan dalam pemerintahan nagari dimulai dari kesadaran, keterbukaan, dan kemauan untuk melibatkan masyarakat secara bersama-sama.